Assalamualaikum, halo viewers yang masih secuil, saya Vakum dan ini adalah video yang ke-6. Otak merupakan bagian yang paling memukau di mana semua informasi dan tindakan yang kita lakukan bersumber dari organ yang bahkan beratnya hanya 2% dari berat tubuh kita. Sebagaimana kita berpikir seberapa pintar diri kita, ternyata ada satu hal yang bahkan melampaui kepintaran itu sendiri. Itulah otak manusia. Jenny Haynes, seorang wanita berumur 50 tahun yang menciptakan bukan hanya beberapa, tapi 2.500 kepribadian sebagai bentuk coping system atau defense mekanismenya terhadap penyiksaan dan pemerkosaan yang ia alami sejak berumur 4 tahun, yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Tanpa berlama-lama agar tidak membuang waktu dan kuota data kalian, kita langsung masuk ke video intinya, tapi sebelumnya bantu like, share, dan juga subscribe channel ini jika kalian berkenan, dan monggo dicek video lainnya di channel ini. Intro. Dunia psikologi memang selalu menarik untuk dibahas karena bisa dibilang ilmu ini adalah ilmu yang bersifat abstrak, yang mana justru dengan keabstrakan itunya lah kita semakin tertarik pada saat membahas ataupun mendengarkan hal-hal yang berbau psikologi. Dari dunia perfilman, Hollywood sendiri sudah banyak mengangkat film-film yang based on psikologi. Beberapa di antaranya ada Split, Memento, dan salah satunya yang berangkat dari kisah nyata dan juga menjadi salah satu rujukan film-film psikologi yang ada di Hollywood, yaitu Silence of the Lambs. Yang mana saat kalian menonton film ini, kalian akan merasa takjub dan sangat-sangat kagum dengan output dari yang namanya psikologi ini. Sebelum kita masuk ke kasus Jenny Haynes, sedikit tentang kasus yang serupa, yaitu sebuah kasus yang berasal atau yang terjadi di Amerika yang tercatat dalam sejarah kriminalitas yang ada di sana. Di mana seorang pria yang bernama Billy Milligan menjadi satu-satunya orang yang melakukan pembunuhan, penyiksaan, dan pemerkosaan yang sangat sadis, tetapi tidak dijatuhi hukuman oleh pengadilan Amerika. Karena setelah diselidiki, bukan dirinya, setidaknya kepribadiannya sebagai Billy Milligan yang melakukannya. Di mana setiap kejahatan yang dirinya lakukan ternyata dilakukan oleh kepribadiannya yang lain. Kebanyakan dari kepribadian Jenny adalah anak laki-laki, sedangkan sebagian adalah orang dewasa yang sangat cerdas. Hal ini kemungkinan dikarenakan karena Jenny yang menerima penyiksaan dan pelecehan saat itu masih berumur 4 tahun. Nah, di sini Ani akan berusaha menjelaskan major poinnya saja agar pembahasannya tidak terlalu panjang dan bukan tentang bagaimana ayahnya menyiksanya, setidaknya tidak secara terperinci. Karena memang dari beberapa sumber berita luar negeri yang Ani dapatkan tidak memuat hal itu. Bisa jadi itu masuk ke dalam secret file kepolisian di Australia. Yang akan Ani bahas lebih kepada bagaimana Jenny menciptakan kepribadiannya saat ia berada pada kondisi psikologi yang sangat parah karena kebrutalan yang sangat ekstrim yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Dan juga di akhir video Ani akan membahas sedikit tentang yang namanya kepribadian ganda atau biasa disebut DID. So, stay tuned. Oh iya, saat pembahasan nanti akan cukup banyak Ani mengutip langsung perkataan Jenny dari wawancara yang ia lakukan dengan tim 60 Minutes. Ada beberapa part yang mungkin akan sedikit membingungkan karena pada wawancaranya bukan hanya Jenny yang bercerita tapi juga kepribadiannya yang lain. Kadang Jenny akan menggunakan kata aku dan pada perkataan yang lain Jenny akan menggunakan kata kami yang merujuk pada ribuan kepribadiannya. So silahkan disimak elok-elok. Keluarga Haynes pindah dari Bexley Heath di London ke Australia pada tahun 1974. Saat itu Jenny masih berumur 4 tahun, tetapi di saat yang sama ayahnya yang bernama Richard Haynes memulai penyiksaan terhadapnya. Dan saat berada di Sydney, penyiksaan yang ia lakukan berubah menjadi lebih sadis. Di mana di sini dia bukan hanya mengalami penyiksaan tetapi juga pemerkosaan yang ia rasakan hampir setiap hari. Keluarganya tidak mengetahui hal ini dikarenakan ayahnya membrainwash Jenny bahwa ia bisa membaca pikirannya dan mengancam Jenny yang mana jika ia memberitahukan hal ini, ayahnya akan membunuh ibu dan saudaranya. Penyiksaan yang dilakukan ayahku diperhitungkan dan juga direncanakan. Itu disengaja dan dia nikmati setiap menitnya. Dia mendengarku memohon kepadanya untuk berhenti. Dia mendengarku menangis, dia melihat rasa sakit dan teror yang dia lakukan kepadaku. Dia melihat darah dan luka fisik yang ia lakukan dan keesokan harinya dia melakukannya lagi. Batinku diserang oleh ayah. Aku bahkan tak merasa aman dalam pikiranku sendiri.
Aku bahkan tak bisa lagi tahu apa yang sedang terjadi padaku dan tak bisa menyimpulkannya. Ia melakukan penyiksaan yang sadis yang tak bisa saya hindari, tak bisa lari dan ancaman, dan dia melakukannya, memilih melakukannya setiap hari di masa kecilku. Orang-orang dengan kelainan mental seperti ayah Jenny, yang jika dilihat bagaimana ayahnya memperlakukan Jenny, yang bisa dibilang adalah seorang psikopat yang memang cenderung memiliki sifat atau skill untuk mempengaruhi pikiran orang lain, terlebih pada seorang anak yang masih berumur 4 tahun. Dalam keadaan ini, Jenny menenangkan pikirannya melalui sebuah lirik lagu untuk berusaha menyembunyikan keadaan psikologi yang sebenarnya. He ain't heavy, he's my brother. Ketika dia mengkhawatirkan saudaranya. Do you really want to hurt me? Do you really want to make me cry? Ketika ia memikirkan penyiksaannya. Ayahnya juga membatasi kehidupan sosial Jenny di sekolah agar tidak menimbulkan kecurigaan khususnya pada orang dewasa. Jenny berusaha untuk membuat dirinya tidak menarik perhatian karena jika ia menjadi perhatian orang lain seperti ketika pelatih renangnya yang datang pada ayahnya dan bercerita tentang bakat yang sebenarnya Jenny miliki, maka ia akan dihukum. Dan dihukumnya bukan hanya nggak dikasih jajan, tapi disiksa. Dan ini Jenny alami sampai ia berumur 11 tahun atau kurang lebih dia merasakannya selama 7 tahun. Dan disinilah Jenny mencoba untuk bertahan dari penyiksaan ini dengan bersembunyi dalam pikirannya sendiri. Pada umurnya yang masih sangat kecil yaitu 4 tahun, ia pun menciptakan kepribadiannya yang lain atau juga biasa disebut DID atau Dissociative Identity Disorder. Namun selama beberapa tahun banyak orang yang sebenarnya skeptik tentang kondisi dan kasusnya karena jumlah kepribadian yang ia ciptakan bisa dibilang yang paling banyak dalam sejarah umat manusia. Tapi pikiran ini berubah saat ia dan beberapa kepribadiannya memberi kesaksian pada pengadilan tentang kejahatan ayahnya. Jenny menciptakan kepribadiannya yang lain sebagai sebuah cara untuk memutus dan memisahkan diri mereka dari situasi penyiksaan dan pemerkosaan yang ia alami. Dan bukan hanya untuk itu, Jenny melakukannya untuk menghadapi bau, rasa, dan suara yang ia terima. Ia menciptakan ribuan kepribadian yang sebenarnya banyak dari kepribadian ini hanyalah bersifat sementara, sedangkan yang lain menjadi satu kepribadian yang utuh. Aku tidak membuat orang untuk bermain-main. Aku tidak pernah membuat orang untuk bermain-main. Setiap orang meskipun itu hanya 10 menit bagian atau satu kepribadian utuh seperti muscle, kalian memiliki tugas. Dari kejadian ini juga, Jenny menciptakan kepribadian pertamanya yang bernama Symphony. Kepribadian pertama sebagai coping sistemnya yang membuat ia bisa bertahan dari penyiksaan ini selama 7 tahun. Symphony melakukan ini karena ia menyayangiku. Itu sangat penting. Dia membuat ribuan orang hidup di dunia untuk bertindak terhadap hal-hal yang dia tidak ingin aku merasakannya. Dan aku pikir itu luar biasa. Jenny mengatakan bahwa yang sebenarnya ayahnya lecehkan bukanlah dirinya, tetapi Symphony. Dia menderita setiap menit atas pelecehan yang dilakukan ayah. Dan dia melecehkanku, anaknya Jenny. Dia sebenarnya melecehkan Symphony. Ketika ayah mulai melakukan pelecehan kepada Symphony, aku menyanyi dan saat itulah semuanya dimulai. Aku menyanyi lagu anak-anak dan membuat Symphony nyaman. Dan ketika dia selesai, aku membawa Symphony dan aku menempatkannya di tempat yang aman dengan sebuah kantung kacang. Dan aku menenangkannya. Lalu aku menggantikan posisinya. Seiring berjalannya waktu, Symphony menciptakan kepribadian yang lain untuk menanggung pelecehan yang ia terima. Setiap dari mereka yang berjumlah beratus-ratus kepribadian memiliki perannya masing-masing dalam pelecehan yang dialami Jenny. Kepribadian-kepribadianku menjadi pertahananku untuk melawan ayahku. Jenny memiliki kurang lebih 2.500 kepribadian yang ia sebut sebagai army atau tentara untuk melawan ayahnya. Selain Symphony, Muscles adalah salah satu kepribadian yang berperan penting dalam pertahanan diri Jenny Haynes. Dia adalah seorang remaja berumur 18 tahun yang dalam masa-masa penyiksaan Jenny, ia yang berusaha untuk melawan balik ayah Jenny. Muscle bahkan berpikir untuk menembak ayah Jenny dengan pistol, namun Symphony melarangnya. Selain itu ada juga Ricky, kepribadian yang berperan untuk memilih kepribadian mana yang akan ia panggil untuk menghadapi penyiksaan ayah Jenny.
Aku benci tugasku dan aku benci menyakiti orang lain. Aku sadar aku memang seperti itu. Karena aku harus pergi dan menepuk pundaknya dan bilang, kau yang maju dan aku membenci ini. Pertama kali Ani membaca berita dan juga menonton dari wawancara yang dilakukan oleh Jenny Haynes, ini adalah kejadian yang sangat menyedihkan, tetapi di sisi lain Ani menganggap ini suatu hal yang sangat-sangat keren, yang bagaimana Jenny membuat suatu sistem pertahanan yang bisa dibilang sistem pertahanan hidup dari sebuah kejadian yang memang sangat-sangat brutal, dan itu dia membuatnya semuanya di dalam pikirannya sendiri. Oke, kita lanjut. Nah, alasan Ricky membenci tugas ini karena ia tahu akan menyakiti siapapun atau kepribadian apapun yang ia pilih. Saat ia mengirimkan seseorang untuk muncul sebagai kepribadian yang melindungi Jenny, ia sadar bahwa kepribadian itu akan menghadapi sesuatu yang paling buruk. Dan saat itu terjadi, dia harus mengirimkan kepribadian yang lain untuk berganti posisi. Dan itu ia lakukan berulang-ulang. Nah, selain itu sebenarnya di antara ribuan kepribadian Jenny yang nggak mungkin Ani sebut semuanya, karena memang Ani nggak nemu sumber yang menuliskan kepribadian-kepribadian Jenny secara terperinci. Ada juga beberapa kepribadian yang berperan penting dalam usaha Jenny menghadapi pelecehan yang dilakukan oleh ayahnya. Seperti Volcano, yaitu seseorang yang sangat tinggi dan kuat. Judas, yaitu seorang berambut pendek dengan rambut berwarna merah yang selalu ingin bercerita. Linda atau Maggot, wanita yang mengenakan rok yang populer di tahun 1950-an, dan juga Rick yang mengenakan kacamata seperti yang dimiliki oleh ayah Jenny. Jenny beberapa kali mencoba untuk melaporkan hal ini pada orang-orang, tetapi tidak ada yang menganggap ini serius. Tapi ini tidak membuatnya berhenti, dia berusaha untuk membawa ayahnya ke pengadilan. Dia menghabiskan kurang lebih 18 tahun di universitas pada jurusan psikologi, mendapatkan gelar magister pada jurusan legal studies dan criminal justice, dan PhD yang berfokus pada korban-korban kejahatan, dan usahanya terbayarkan saat detektif Sergeant Paul bersedia untuk membantu kasusnya. Selama kurang lebih 10 tahun, sejak tahun 2010 sampai 2019, Detektif Paul bisa dibilang menjadi salah satu orang pertama yang percaya atas apa yang Jenny telah alami. Dia percaya padanya dan sama sekali tidak menganggap Jenny ini gila. Jenny bahkan saking amazed-nya pada Detektif Paul, dia mengatakan Detektif Paul sebagai God on Earth. Jenny mendokumentasikan kejahatan yang dilakukan ayahnya dalam sebuah kesaksian yang sangat detail. Yang hal ini benar-benar membuat Detektif Paul shock atas kejadian dan bagaimana Jenny merincikan hal-hal yang ia alami atas pelecehan yang dilakukan oleh ayahnya. Atas apa yang telah dilakukan oleh ayahnya ini seringkali menyebabkan Jenny berdarah pada saat itu, kencing, dan menangis. Dan ayahnya mengatakan bahwa Jenny pantas mendapatkannya dan menyukai pelecehan yang ia lakukan. This hurts me more than it hurts you, kata Detektif Paul. Dalam sebuah sesi terapi juga, kepribadian ganda yang Jenny miliki bercerita tentang teror yang mereka hadapi dan bagaimana mereka bercerita sebagai tim untuk membuat Jenny tetap aman. Kami sadar dengan sebuah suara yang kami panggil Jay. Jika kau mendengar suara dengan aksen Amerika, itulah Jay. Dia akan duduk di sana dan berkata, "Kau harus bangun sekarang. Kau harus meninggalkan ruangan ini sekarang. Dia akan datang. Dan jika dia menemukanmu, dia akan melakukannya lagi. Jadi kau harus pergi sekarang." Akibat dari pelecehan dan penyiksaan yang ia alami, Jenny memiliki permanent colostomy bag. Ia juga tidak akan bisa hamil lagi, juga masalah penglihatan, pendengaran, dentistry, dan mental health yang ia katakan sebagai pengingat atas kejahatan ayahnya. Kepribadian ganda atau dissociative identity disorder adalah keberadaan setidaknya dua kepribadian pada satu tubuh. Ada beberapa kondisi yang ditemukan dan berhubungan dengan kelainan ini, seperti depresi, menyakiti diri sendiri, udah tahu selingkuhan tapi masih tetap lanjut, post-traumatic stress disorder atau PTSD, anxiety, conversion, atau somatoform disorder. Dedi juga termasuk dengan hilangnya personal information dari ingatan seseorang yang tidak bisa dijelaskan. Pada sebagian besar kasus, karakter atau kepribadian yang dimiliki oleh orang dengan DID adalah lebih dari 2 orang. Dan karakter atau identitas lain atau identitas alternatifnya tersebut terpisah satu sama lain. Saat satu identitas alternatif tengah menguasai tubuhmu, identitas alternatif itulah yang memegang kendali terhadap tubuhmu seutuhnya dalam beberapa waktu ke depan.
Sehingga perubahan yang akan terjadi adalah secara total, mulai dari aksen bicara, memori, nama, usia, bahkan gender kepribadian ini akan benar-benar berbeda. Bahkan saat identitas kembali pada identitas utama atau asli, kalian tidak akan mampu mengingat apa yang terjadi pada diri kalian saat kepribadian yang lain sedang mengambil alih. Atau dengan kata lain, setiap kepribadian memiliki ingatan mereka masing-masing yang tidak diketahui oleh kepribadian yang lain meskipun mereka berada pada satu tubuh yang sama. Nah, jika dikaitkan dengan kasus dan kondisi yang dialami oleh Jenny Haynes, seorang psikiater, yaitu psikiater yang bernama Dr. George Blair Weiss, yang telah menangani Jenny selama kurang lebih 20 tahun mengatakan, tidak ada yang salah dengan pikiran Jenny atau siapapun yang mengalami DID. Pikiran mereka hanya muncul dengan sebuah solusi canggih dikarenakan kejadian yang banyak dari kita tidak akan mengerti. Menurutnya salah satunya cara untuk seseorang mendapatkan DID atau kepribadian ganda adalah dengan sebuah trauma. Dr. George juga mengatakan bahwa anak-anak di bawah umur 8 tahun yang mengalami trauma yang signifikan, mereka mampu membagi bagian-bagian dari pikiran mereka. Ia melihat perubahan fisik atau perilaku pada Jenny. Ia juga mengatakan saat melakukan functional EEG, ia melihat perbedaan gelombang otak. Menurutnya, hal yang memaksa pikiran untuk melakukan ini lebih dari yang lain adalah kesadaran bahwa kau tidak memiliki jalan keluar. Tak ada orang yang akan menyelamatkanmu. Kau hanya sendiri dan kau harus menemukan solusi yang semuanya dari dirimu sendiri. Kau melakukan ini dengan cara yang canggih. Itulah kenapa kondisi ini bukanlah sebuah penyakit. Dan kepribadian ini menurutnya adalah nyata, sama nyatanya dengan kepribadian Jenny sendiri. Kepribadian dari Jenny bukan hanya bertugas untuk melindunginya saat ia akan mendapatkan penyiksaan, tapi ribuan kepribadiannya adalah sebuah sistem pertahanan yang saling terhubung dan saling membantu, juga memberi semangat saat dunia luar membuat mereka benar-benar down, bukan hanya sekali, tetapi di setiap waktu selama kurang lebih 7 tahun. Nah, berkaitan dengan bagaimana Jenny bisa memberikan penjelasan yang sangat detail atas semua yang telah ia alami, sebenarnya bukan dialah yang memberikan kesaksian, melainkan kepribadiannya yang lain, terutama adalah Simfoni. Jenny sama sekali tidak tahu apa yang dialami oleh Simfoni. Saat dia akan memberikan kesaksian, yang ia lakukan adalah memanggil Simfoni untuk mengambil alih tubuhnya agar ingatan Simfoni bisa muncul dan menceritakan detail demi detail kejahatan yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, salah satu kepribadian Jenny, yaitu Ricky, mengatakan mental personality disorder atau MPD adalah tindakan yang muncul karena cinta. Ini bukanlah tindakan dari penyakit mental atau permainan konyol untuk berpura-pura menjadi orang lain. Kau sedang melindungi dirimu sendiri. Kau melindungi jiwamu, dan itulah yang aku lakukan. Aku melindungi jiwa-jiwa kami, dan aku harus menempatkan orang-orang pada posisi yang menenangkan. Tapi ini adalah perang. Dr. Pam Stavropoulos, seorang ahli trauma masa kecil, dalam kasus Jenny dan kondisi kepribadian ganda yang ia miliki, yang dikarenakan pelecehan ekstrim yang Jenny alami yang seharusnya merasakan lingkungan yang safe bagi dirinya, mengatakan bahwa DID atau kepribadian ganda sungguh merupakan strategi bertahan hidup. MPD saved my soul. Nah, selain itu ada juga satu fakta menarik. Dalam sejarah pengadilan Australia, kasus Jenny ini adalah kasus pertama di mana seseorang diperkenankan untuk memberikan kesaksian melalui beberapa kepribadian yang ia miliki. Atau pada dasarnya seseorang dengan mental illness dijadikan satu-satunya saksi pada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, dalam hal ini adalah ayah dari Jenny Haynes sendiri. Beberapa kepribadiannya yang menjadi saksi atau memberikan kesaksian di pengadilan adalah Simfoni, Ricky, dan juga Muscle. Semua kepribadiannya ini memberikan kesaksian dan juga bukti melalui tubuh Jenny. Dan juga saat proses pemberian kesaksian oleh beberapa kepribadiannya ini, Jenny sebenarnya sama sekali tidak menyadari ataupun tahu apa yang telah ia lakukan. Yang ia lakukan hanyalah masuk ke dalam ruangan pengadilan, dan menurutnya setelah beberapa jam dia keluar dari pengadilan tanpa tahu apa yang terjadi. Terkait dengan Richard Haynes sendiri, yaitu ayah Jenny, dijatuhi hukuman kurang lebih 45 tahun penjara oleh pengadilan Australia dan diekstradisi dari Inggris.
Jika kalian ingin tahu bagaimana proses pengadilan Jenny dan juga wawancara lengkapnya, Ane sudah sertakan link di bawah. Silakan ditonton, silakan dibaca. Ane cuma merangkum dari wawancara yang dilakukan Jenny oleh tim 60 Minutes dan juga beberapa sumber yang Ane dapatkan di internet. Sekian dari saya, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Mau cek video lainnya di channel ini, dan semoga bisa menambah informasi dan juga bisa menghibur kalian di waktu-waktu senggang kalian. Sampai di sini dulu, saya Vakum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.